Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, bertemu lagi kita dalam kegiatan Shiba Ummi edukasi bersama Ustadz melalui media online. Dalam kajian kali ini adalah kajian penutup dari bagaimana tugas kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Kalau yang lalu kita membahas tugas pertama adalah membacanya, kemudian yang lalu kita membahas tugas kedua adalah memahaminya. Kali ini tugas ketiga meyakini dan mengamalkannya. Berapa banyak orang mampu membaca, tidak paham. Berapa banyak orang mampu membaca, paham, tidak dia yakini. Tapi berapa banyak orang yakin tapi tidak dia amalkan. Bukankah ketika nanti kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa tempat kita mengadu, tempat kita curhat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa nanti yang akan mati? Akan ditimbang Allah Subhanahu wa ta'ala amal baik dan buruknya. Kalau amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, tempat dia kembali adalah neraka yang sangat panas. Kenapa orang bisa masuk neraka? Dia baca Al-Quran, dia pahami Al-Quran, tapi sayangnya tidak dia amalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Misalnya ada perintah dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah olehmu sholat, tunaikanlah olehmu zakat, rukuklah kau bersama orang yang rukuk, taatlah kau bersama orang yang taat. Tapi coba tanya dalam diri kita, apakah kita benar-benar sudah mengamalkannya? Ataukah kita benar-benar sudah sholat? Berapa banyak orang yang sholat? Bukankah sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholatmu akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Tapi berapa banyak orang sekedar sholat, tidak didirikannya sholat itu sehingga dia selalu mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Bukankah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala wa atuz zakah, tunaikan zakat? Berapa banyak hari ini orang-orang kaya asik dengan hartanya, asik dengan gayanya, dia timbun hartanya. Apalagi di masa COVID-19 ini, besar godaan dalam dirinya untuk tidak mengeluarkan hak orang lain melalui zakatnya. Berapa banyak orang seperti itu, dia paham zakat itu wajib, tapi dia tidak mengamalkannya. Tempatnya nanti adalah neraka yang sangat panas. Zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Bapak-bapak yang punya gaji, bayarkanlah zakatnya, tidak besar. 2,5% dari gaji bapak. Bapak punya gaji 5 juta, 2,5% dari gaji itu. Itulah zakatnya. Dan itu tidak terasa. Kalaupun kita makan, tidak mampu melegakan selega-leganya, mengenyangkan sekenyang-kenyangnya. Tapi kalau itu tidak kita bayarkan, akan mampu mengantarkan kita ke dalam neraka. Bahkan neraka yang sangat panas karena membakar ini. Baju yang kita pakai bercampur dengan yang haram. Ini makanan yang kita masukkan ke dalam mulut. Kita suapkan anak kecil kita. Kita helus kepalanya. Kita belikan baju baru. Harapan kita dia bisa menjadi anak yang soleh. Tapi kita tidak mengeluarkan zakat. Bukankah itu semua mendidik dia menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya gara-gara tidak mengeluarkan zakat yang 2,5% itu. Maka kami berapa banyak lembaga amil zakat di Indonesia ini yang mampu menyalurkan zakat itu. Salah satunya Dompet 2 Pewaspada Provinsi Sumatera Utara. Yang ketika dia menyalurkan zakat, zakat yang kita terima, tak usah kita pikirkan lagi apakah ketika kita bayar zakat, zakat itu nanti apakah sampai ke tempatnya, sampai tempat sasaran. Mereka sudah tahu mana orang-orang yang berhak menerimanya. Tak usah pusing kita bagaimana menghitungnya. Mereka akan menghitungnya. Maka bahasa Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bukan
kita disuruh diambil zakat kita. Tapi pada saat itu memang seperti memaksa ambil zakat itu untuk mensucikan harta dan jiwa mereka. Sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Maka di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, coba kita ingat-ingat berapa zakat yang belum kita keluarkan. Karena zakat itu punya fungsi produktif, bukan konsumtif saja. Kalau Bapak mengeluarkan zakat melalui orang lain, Bapak kasihlah ke satu orang, dia makan zakat itu habis. Bukankah zakat akan meretas kemiskinan? Bapak kasihkan ke lembaga zakat terpercaya. Sesudah dikasihkan kepada lembaga zakat itu, kemudian dia olah ini. Oh, Bapak itu nggak punya kerjaan, maka dia miskin. Apa hobi Bapak? Saya hobi berternak. Dibimbing pada saat itu berternak. Pada saat dibimbing berternak, pada saat itu dia pun sukses dalam ternaknya. Dia pula yang nanti akan mengeluarkan zakat dari ternaknya. Ada pula orang yang pada saat itu hobi bertanam, kemudian pada saat itu dibimbing oleh lembaga zakat terpercaya, maka fungsi dari zakat itu mampu meretas kemiskinan yang sudah dilakukan oleh lembaga zakat terkemuka di Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi. Maka sahabat ukhuwah fillah, pada kesempatan ini kita merenung, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalaulah di Ramadan ini pun zakat tidak kita keluarkan, anak keturunan kita tidak akan membayarkan zakat untuk kita, dan itu sebagai alasan kita nanti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi tidak kalah pentingnya ada zakat fitrah. Di masa COVID-19 ini banyak orang yang bingung. Nanti ada masjid yang tidak membuat perkumpulan menyalurkan zakat. Silakan kasih ke lembaga amil zakat, karena mereka akan menyalurkan ke tempat-tempat langsung terdampak COVID-19 yang makan pun mereka susah, yang di hari raya nanti mereka menangis karena tak punya pakaian, di hari raya menangis tak punya makanan. Bukankah az-zakatul fitrah lil fuqara wal masakin? Zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin. Percayakan kepada mereka, maka pada saat itu akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang yang rajin melakukan sholat dalam hidupnya, orang-orang yang rajin membayar zakat dalam hidupnya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, mereka itulah pewaris. Yang mengamalkan Al-Quran itu pewaris. Yang bayar zakat pewaris. Yang rajin sholat pewaris. Yang baca Quran pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka pewaris surga Jannatul Firdaus, dan mereka akan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kali ini Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Rajin baca Quran, mampu meyakini, mampu memahami, mampu mengamalkan, dan mudah-mudahan di kehidupan berikutnya kita menjadi orang yang dimuliakan Allah dengan surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.